Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gozaimasu minasan, selamat pagi. Konkai wa desu ne, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman saya perpanjang paspor di Indonesia, tepatnya di kantor imigrasi Pati desu. Jadi saya bulan Maret itu pulang ke Indonesia setelah meneruskan program selama 3 tahun, kemudian sudah menjadi sanggu masa tahun keempat sedikit dan cuti selama 2 bulan. Setelah itu saya akan kembali lagi ke Jepang. Berhubung masa aktif paspor saya itu kurang dari 6 bulan, saya perpanjang lagi di Indonesia, tepatnya di Pati. Untuk perpanjangnya berapa, terus biayanya berapa, mari kita bahas. Oke, untuk perpanjang paspor itu biayanya Rp350.000. Itu tanpa pakai calo ya. Itu saya daftar sendiri, saya kesana sendiri, dan untuk prosesnya itu selama 3 hari kerja. Kemarin berhubung rumah saya dengan kantor imigrasi itu berjalan kurang lebih 50-1 jam lah, agak jauh. Jadi saya memilih untuk diantarkan pakai pos jasa kirim. Jadi kantor imigrasi Pati itu bekerja sama dengan pos Indonesia, karena pos Pati, dan pengirimannya kemarin saya lewatkan pos. Jadi saya duduk manis di rumah, dan kalau paspornya sudah jadi, paspornya dikirim ke rumah. Soyukoto desu. Mari kita buka paspor baru saya. Ini COD ya, bayarnya Rp25.000. Persyaratannya apa saja yang harus dilampirkan nanti saya perlihatkan di video ini. Jadi di dalam amplop ini terdiri dari 2 paspor. Yang pertama yaitu paspor lama. Ini masa ada tulisannya ketika berangkat dari Jepang, sini juga masih ada keterangannya ini. Dan ini untuk paspor barunya. Apa sih perbedaan paspor lama dengan paspor barunya? Oke. Yang pertama, untuk paspor lama, masa aktifnya itu hanya 5 tahun. Jadi, ketika minasang membuat paspor yang lama, itu tahun berapa ya? Itu masa aktifnya hanya 5 tahun. Tapi sekarang sudah diperbarui, paspornya menjadi 10 tahun. Ini dia guys. Jadi masa aktif paspor saya ini sampai 27 Maret tahun 2033, sangat lama sekali. Oke, paspor lama, paspor baru, bagaimana cara urusnya? Kita langsung saja ke Microsoft PowerPoint. Hai, ikimashou. Hai, minasan, kita sudah berada di Microsoft PowerPoint. Langkah pertama yang kita lakukan setelah pertama kali kita harus mendownload aplikasi mPassport sebelum datang ke kantor imigrasi. Untuk mendownloadnya bisa menggunakan Google Play jika menggunakan Android, dan menggunakan App Store untuk iPhone. Oke, ketika sudah mendownload, kita daftar akun terlebih dahulu. Input data diri untuk pendaftaran akun meliputi dari nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat email, nomor handphone, kata sandi, dan ulangi kata sandi. Kemudian saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Untuk alamat email, pastikan ini alamat email yang aktif, karena ketika kita sudah mendaftar di sini nanti akan dikirimi kode untuk verifikasi. Lanjut, ketika kita sudah mendaftar, menu yang akan muncul adalah seperti ini. Kita disuruh untuk verifikasi akun. Mohon verifikasi akun Anda dengan memasukkan kode OTP yang telah dikirim ke email Anda. Silakan buka email, kemudian masukkan nomor yang ada di email tersebut. Oke, selanjutnya
minasang login email yang digunakan untuk mendaftar tadi beserta dengan kata sandinya. Setelah itu silakan baca syarat dan ketentuan. Kalau tidak perlu ya tidak usah dibaca, langsung ke bawah kemudian pilih lanjut. Oke, kemudian setelah itu menu permohonan pengajuan paspor. Kita pilih yang tanda plus ini ya, pengajuan permohonan. Kemudian pastikan data diisi dengan benar. Keterangan yang tidak benar akan mengakibatkan permohonan paspor Anda ditolak dan pembayaran tidak dapat dikembalikan. Jadi jangan sampai salah, baik itu mengisi NIK di KTP atau memasukkan nomor paspornya nanti. Oke, lanjut. Yang pertama kita harus verifikasi KTP. Nama pemohon ini, tanggal lahir, dan NIK harus sama dengan yang ada di KTP. Kemudian setelah itu kita harus mengunggah foto KTP. Lanjut, kemudian langkah kedua, mengisi permohonan data isian keimigrasian. Isi data pada form permohonan data isian keimigrasian dengan benar. Ini kita hanya mengisi apakah Anda sudah pernah memiliki paspor, belum atau sudah. Kemudian negara mana yang Anda tuju, ya ini gampanglah bisa dimengerti. Oke, lanjut. Kemudian langkah 3, unggah dokumen persyaratan, yaitu tadi ya KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian akte kelahiran atau ijazah. Kemudian ada juga nanti kita, kalau Jepang ya seperti saya ini kan mengurusnya sendiri, itu ada surat rekomendasi dari Kemnaker atau tenaga kerja yang membidangi, kita unggah juga tersebut. Kalau sudah jenis paspor, kita pilih paspor yang reguler aja atau biasa, nggak usah elektronik, dan biayanya 350. Oke, kita lanjut. Kemudian langkah keempat, kita juga harus mengisi seperti pekerjaannya apa, nomor telepon, status, kemudian nama ibu. Ini yang untuk bintang merah, ini wajib diisi. Kalau tidak ada bintangnya, diisi juga nggak masalah, tidak diisi pun tidak ada masalah. Oke, lanjut. Langkah kelima, tambah pemohon. Apabila minasan tidak hanya mendaftarkan diri Anda sendiri, tetapi ingin mengajak teman lain untuk mendaftar bareng, tambah aja di menu ini, tambah pemohon. Kalau tidak ya silahkan dilanjutkan, kalau ingin menambah ditambah aja. Oke, next. Yang nomor 6, pilih kantor imigrasi dan waktu kedatangan. Pilih lokasi kantor imigrasi terdekat dengan tempat tinggal pemohon. Ya, seperti ini. Pastikan lokasi pengambilan paspornya ini pilih aja yang paling dekat dengan minasang di tempat tinggalnya. Kemudian untuk di sini nanti akan kelihatan mana yang terdekat sesuai dengan Google Map yang lokasi terdekat dari minasang. Silahkan pilih. Kemudian silahkan pilih tanggal kedatangannya. Di sini ada keterangannya untuk warna hijau itu ya, kuota tersedia, untuk warna pink kuota penuh, oranye tanda terpilih, kuota belum dibuka seperti itu, dan jamnya juga ada, dan orang yang datang diperkirakan berapa orang itu juga ada seperti itu. Hai, next. Kemudian langkah 7, rincian biaya layanan. Pemohon akan diberikan rincian biaya layanan paspor setelah kita mendaftar sukses. Kemudian ada rincian biayanya, yaitu kalau untuk paspor reguler biasa itu 350. Oke ya, ini sudah sukses. Kemudian akan muncul seperti ini kode layanan. Di sini pembayarannya menggunakan kode billing ya, minasang. Kode billing kita bisa menggunakan di ATM BRI maupun menggunakan Brimo BRI Mobile. Untuk caranya nanti saya buatkan video yang lainnya, cara membayar billing menggunakan Brimo atau BRI Mobile. Nanti kita klik di sini muncul PDF kode billing mahal, kita klik nanti akan muncul seperti ini ya guys. Kemudian kode billingnya yang ini, sini ada tulisannya kode billing, kita masukkan berjumlah 15. Caranya nanti kita lihat di video selanjutnya. Oke, kalau sudah minasan, jika ada
Misalkan ini hari Senin, minasan ingin datanya besok, tetapi besok itu datanya ingin hari Rabu, tetapi di hari Rabu itu minasan ada kendala atau ada jadwal lain yang sebelumnya tidak ada, minasan bisa mengubah jadwalnya 1 hari sebelum datang ke kantor imigrasi. Oke, kalau sudah, untuk prosesnya tadi kita sudah berada di lakukan pembayaran di bank online atau bank ini sudah membayar lewat billing tadi. Kalau sudah, kita datang ke kantor imigrasi, kemudian membawa berkas asli. Berkasnya apa saja? Oke, kita membawa KTP berserta kartu keluarga atau akte kelahiran. Ini silahkan difotokopi. Kemudian tadi ada ini ya, rekomendasi dari Ketenagakerjaan, ini juga di fotokopi, ini juga di print yang dapat dari Ketenagakerjaan. Kemudian paspor lamanya dibawa juga, nanti di fotokopi untuk yang bagian awal ada yang ada fotonya itu ya. Oke, kalau sudah silakan minasan masuk. Di dalamnya nanti ada banyak antrian seperti ini. Ini kemungkinan ketika saya datang di Pati kemarin itu tidak satu orang tidak ngurus. Kalau bulannya seperti orang tua ini biasanya ada satu yang komando, itu biasanya satu berkas tapi banyak gitu ya. Kalau minasan seperti ini, langsung saja kalau ada kesempatan tanya kepada petugasnya, ini prosesnya seperti apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, nanti langsung tanyakan aja. Kemudian setelah mengumpulkan berkas, kita dipanggil, kita dapat ini ya, seperti ini, kita mengisi nama, alamat, tanggal lahir, dan di dalamnya untuk fotokopi KTP, KK, akte kelahiran, kemudian fotokopi paspor dimasukkan di sini dalam daftar, nanti dipanggil. Setelah dipanggil, kita dapat nomor antrian, kemudian kita masuk ruang foto dan wawancara. Oke, setelah kita difoto dan diwawancara, selesai deh, seperti itu prosesnya. Kemudian untuk proses perpanjangan paspor atau pembuatan paspor ini selama 3 hari kerja. Berarti kalau minasan datanya hari Senin, itu selesainya paspor jadi pada hari Kamis. Dan kalau di Pati kemarin itu bisa menggunakan kantor pos ya, lewat pos. Jadi jika minasan tidak ingin warawiri lagi ke imigrasi, bisa menggunakan jasa pos, dan berjodohnya itu membayar 25.000. Saya menggunakan itu kemarin. Jika minasan juga ingin menggunakan itu, nanti tanyakan aja ke pihak imigrasinya agar tidak warawiri lagi. Oke, itu saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. はい、動画を見てくれてありがとうございました。じゃあ、またね。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.